Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Pendidikan SD yang dibimbing oleh Ibu Evi Ika Febrian dari MPD akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sekolah dasar. Sekolah dasar atau SD dalam bahasa Inggris elementary school atau primary school adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Saat ini murid kelas 6 diwajibkan mengikuti ujian nasional atau yang disebut EBTANAS yang mempengaruhi kelulusan siswa. Sekolah dasar diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta sejak diberlakukan otonomi daerah pada tahun 2001. Pengelola sekolah dasar negeri atau SDN di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten kota. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Serta struktural sekolah dasar negeri merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota. Saya Putri Datalia Jatayu, di sini akan melanjutkan materi, yaitu selanjutnya adalah tentang jenis-jenis sekolah dasar. Jenis-jenisnya ada 7. Yang pertama ada SD konvensional. SD konvensional sendiri adalah sekolah dasar biasa yang menyelenggarakan pendidikan selama 6 tahun, terdiri atas 6 kelas, dengan 6 orang guru kelas, 1 orang guru mata pelajaran pendidikan agama, 1 orang guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, 1 orang kepala sekolah, dan 1 orang pesuruh. Jumlah siswa dan gurunya dalam satu kelas umumnya berbanding 40:1. Yang kedua ada SD percobaan. Tidak jauh beda dengan SD profesional, hanya saja SD percobaan diberi kewenangan untuk melakukan percobaan-percobaan tertentu dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar. Sampai pada akhir tahun 1997 di Indonesia terdapat 20 SD percobaan atau SDNP. Yang ketiga ada SDIT. SD ini juga tidak jauh beda dengan pengertian sekolah dasar profesional yang pendidikannya juga 6 tahun, terdiri atas 6 kelas juga. Hanya saja sekolah ini itu ditunjuk sebagai pusat pengembangan sekolah dasar lain di sekitarnya pada tingkat gugus. Dalam rangka memainkan peranannya sebagai pusat pengembangan sekolah dasar di sekitarnya, SD inti dilengkapi dengan 1 ruangan kelompok kerja guru atau KKG, 1 ruang perpustakaan sekolah, dan 1 ruang serbaguna. Yang keempat ada SD kecil. Nah, SD kecil ini sekolah yang umumnya terdapat di daerah terpencil dengan sistem pendidikan yang berbeda dengan SD konvensional. Jumlah siswanya pun maksimal 60 orang hanya dalam kelas 1 sampai dengan kelas 4 dengan 2 orang guru kelas dan 1 kepala sekolah. Proses belajar mengajar diselenggarakan dengan menggunakan modul, penggabungan kelas, dan tutor sebaya. Yang kelima ada SD 1 guru. Nah, sekolah dasar yang ini umumnya terdapat di daerah terpencil juga dengan sistem pendidikan yang berbeda dengan SD konvensional. Jumlah siswanya maksimal ini hanya 30 orang dari kelas 1 sampai kelas 4 dengan 1 orang guru kelas yang sekaligus merangkap menjadi kepala sekolah. Proses belajar mengajar diselenggarakan dengan penggunaan modul, penggabungan kelas, dan juga tutor sebaya. Tidak jauh beda tadi dengan SD kecil ya. Dan yang keenam ada SD Pamong. Nah, SD Pamong ini sebuah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, orang tua, dan guru untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak yang putus sekolah dasar atau anak lain yang karena satu dan lain hal tidak dapat datang secara teratur di sekolah. Dan yang terakhir ada SD terpadu. SD terpadu ini adalah sekolah dasar yang menyelenggarakan bagi anak normal dan penyandang cacat maupun normal bersama-sama dengan menggunakan kurikulum sekolah dasar konvensional. Baik, yang selanjutnya adalah landasan yuridis sekolah dasar.
Di sini saya akan menjelaskan landasan yuridis pendidikan. Itu adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, itu meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, pengganti undang-undang, lalu peraturan pemerintah, dan juga keputusan presiden peraturan pelaksanaan lainnya. Itu seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis landasan yuridis pendidikan. Itu terdiri atas landasan yuridis pelaksanaan pendidikan lokal, ada landasan yuridis pelaksanaan pendidikan global, pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lalu landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional, dan yang terakhir adalah landasan yuridis pelaksanaan pendidikan daerah. Menurut pasal 31 ayat 1, itu menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, maka dari dasar itu, pemerintah menyiapkan beberapa sekolah atau melayani kebutuhan masyarakat agar mendapat pendidikan. Dan juga lewat amandemen Undang-Undang 1945, pasal 31 ayat 2, dan juga Undang-Undang Sisdiknas pasal 1, itu menyebutkan bahwa sampai pendidikan dasar, pendidikan tidak hanya merupakan hak, tapi sekaligus merupakan kewajiban warga negara. Hal tersebut bisa dipahami dan juga logis, karena apa? Di saat era-era globalisasi ini, yang dimana kemajuan lebih canggih, lebih modern, jadi kualitas sumber daya manusianya juga harus memiliki daya saing yang tinggi. Saya Mila Febriana akan menjelaskan tentang tujuan institusi sekolah dasar. Tujuan institusi adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh dan dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 5 Pasal 26 dijelaskan standar kompetisi kelulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, kita bahas tentang komponen-komponen di sekolah dasar. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tingkah laku manusia secara sadar maupun tidak sadar tentu berarah pada tujuan. Demikian juga halnya tingkah laku manusia yang bersifat dan bernilai pendidikan. Keharusan terdapat tujuan pada tindakan pendidikan didasari pada ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Yang kedua yaitu tentang peserta didik. Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seseorang atau beberapa guru. Yang ketiga, guru atau pendidik di sekolah. Kata guru berasal dari bahasa Sanskerta guru yang juga berarti guru, tetapi arti harfiahnya adalah berat, yaitu seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang keempat, orang tua dan lingkungan masyarakat. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang kodrati dalam lingkungan keluarga. Peran pemimpin masyarakat menjadi pendidik didasarkan pada aktivitas pemimpin dalam mengadakan bimbingan atau bimbingan. Yang kelima, interaksi edukatif pendidik dan anak didik. Tindakan yang dilakukan pendidik dalam interaksi tersebut mungkin
berupa tindakan berdasarkan kewibawaan, tindakan berupa alat pendidik, dan metode pendidik. Yang keenam, isi pendidik. Isi pendidik memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan yang perlu disampaikan pada peserta didik. Isi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Saya Rangga Puji akan membahas tentang pentingnya sekolah dasar yang bermutu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa sekolah dasar merupakan pendidikan yang menjadi pijakan awal yang harus dilalui seseorang di bangku formal sebelum ke jenjang pendidikan di atasnya. Sedangkan menurut Depdiknas 2001 atau dalam Mulisa 2012 halaman 157, mutu dapat diartikan sebagai penggambaran total mengenai barang atau jasa dan menjadikannya tampak bernilai. Dengan kata lain, bisa memberikan kepuasan terhadap kebutuhan yang diharapkan. Dalam dunia pendidikan, pengertian mutu mencakup kualitas, input, proses, dan output yang diberikan. Sekolah dasar yang bermutu baik adalah yang mampu berfungsi sebagai media pendidikan. Berikut 5 elemen yang menentukan sebuah pendidikan itu bermutu atau tidak, atau menurut Direktorat TK dan SD. Yang pertama, pembelajaran. Yang kedua, tatanan pendidikan yang efisien dan berdaya guna. Yang ketiga, sumber belajar dan sarana memadai. 4, prasarana sekolah baik dan layak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kriteria sekolah SD yang bermutu di era sekarang. Sekolah bermutu harus mengacu pada SDM yang bermutu, karena akan mampu melaksanakan pengelolaan yang bermutu pula. Beberapa ciri sekolah bermutu, yaitu yang pertama, berfokus pada pelanggan. Pelanggan itu sendiri dapat diterjemahkan sebagai orang atau masyarakat yang membutuhkan atau merasa berkepentingan terhadap sekolah secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, memiliki SDM andal. Sekolah dengan SDM yang andal tidak perlu sulit mengukur prestasi akademis maupun non-akademis. Kepala sekolah berkualitas, guru berkualitas, tenaga administrasi berkualitas adalah di samping mengembangkan prestasi masing-masing, memiliki kemampuan bersaing di era global, kemampuan mengukir prestasi di bidang masing-masing. Yang ketiga, tanpa masalah dan kemelut internal. Sekolah bermutu memerlukan figur guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, dan siswa yang berkarakter dan bermartabat. Yang keempat, belajar dari kekurangan. Kekurangan bukan dijadikan sumber masalah, tetapi guru baik dijadikan bahan evaluasi. Yang kelima, mendelegasikan tugas. Syarat mendelegasikan tugas dengan baik adalah penempatan person sesuai dengan kompetensinya, sesuai kepantasan dan kepatutannya. Yang keenam, kemampuan menjabarkan kegiatan sekolah dengan visi dan misi. Saat menjabarkan visi dan misi dalam rencana kerja sekolah atau RKS, misalnya dalam visi sekolah ditetapkan beriman dan berprestasi. Yang ketujuh, melaksanakan surprise. Surprise dapat dilakukan secara terjadwal atau diadakan setiap bulan, sekali 3 bulan berdasarkan jadwal yang diatur kepala sekolah. Yang 8, kepemimpinan kepala sekolah. Indikator kepala sekolah yang bermutu adalah mampu mewujudkan sistem pembelajaran secara efektif, memiliki karakter dengan sikap keteladanan, komitmen, semangat berubah, dan membimbing guru agar berprestasi. Presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.